Bahkan diajarkan kalau wafatnya ingin enak, begini caranya. Pelajari Pak, jangan cuma dunia, kita akan meninggal. Ini ada di Quran, kalau pengen meninggalnya enak, begini caranya. Ya kalau nggak percaya silahkan amalkan, nanti kita akan lihat di akhir. Ya, betul akan kelihatan. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Kalau kalian nggak pelajari ini, silahkan kata Allah, saya berikan yang ini yang kedua sampai dipukulin malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Sampai di alam kubur dijelaskan, kalau nanti Anda wafat, Anda pindah ke alam kubur, kalau ingin di kuburnya terang, nyaman, banyak rezekinya, lakukan amalan Quran surah ketiga ayat 169 sampai 172. Tapi kalau Anda abai, Anda akan seperti Firaun dulu. Setiap pagi sampai petang ditampakkan neraka. Quran surah ke-40 teman-teman sekalian disampaikan oleh Allah langsung ya dari ayat 45 sampai 46 ya. Sampai terjadi kiamat disampaikan Quran surah ke-75. Sampai dihisab, ada yang masuk surga tanpa hisab, Quran surah kedua ayat 25. Ada yang masuk neraka tanpa hisab. Ada. Kan yang kita tahu surga aja, masuk neraka tanpa hisab ada. Quran surah 18 ayat 99 sampai dengan 100. Sampai disebutkan surga yang paling indah nomor 1 bersama Nabi dan orang-orang soleh. Jadi kalau Anda masuk sini, tetangga Anda semua Nabi. Ya, depannya Nabi Ibrahim, belakangnya Nabi Musa misalnya, samping kiri Nabi Yusuf, ya, samping kanan Nabi Muhammad SAW. Itu cuma 3 golongan. Orang soleh, para syuhada, orang-orang jujur dalam kehidupan dunianya. Jadi kalau Anda jadi pekerja yang jujur, taat kepada Allah, Anda berpotensi masuk surga bersama semua Nabi dan Rasul yang pernah diutus. Ya. Baik, itu ada di Quran surah keempat ayat ke-69. Ada yang kedua di taman surga, Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 18. Ada yang surga seluas langit dan bumi, Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ada yang neraka yang biasa, ya, sebiasa-biasa nerakanya kebakar juga. Quran surah 4 ayat 56. Tingkat paling tinggi neraka jahanam untuk 2 golongan, munafik, ingat, munafik dan kafir. Jadi kalau Anda pun muslim, jauhi perbuatan munafik. Karena munafik akan mengantarkan langsung ke dalam neraka jahanam. Quran surah keempat ayat 140. Mana yang tidak ada? Mana yang nggak ada di Quran? Semua ada. Bisnis ada. Ya, birokrasi ada. Diplomasi ada. Mengajar ada. Ilmu ada. Karena itu saya mau tutup. Jika kita ingin benar mengeluarkan petunjuk ini, seperti orang dulu pernah melakukannya, maka kata Allah melalui lisan Rasulullah turun Quran surah ke-29 ayat ke-45. Satu ini aja kita kerjakan, insya Allah ini akan beda kita rasakan. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Jika kalian kemudian hidup di muka bumi, maka keluarkanlah bimbingan dari Al-Quran sesuai dengan kebutuhan kita secara tematik. Utslu itu dari kata tilawah. Tilawah itu baca, pahami, amalkan. Karena itu setiap kita baca Al-Quran, di sampingnya pasti ada yang menerjemahkan supaya kita paham. Betul kan? Ketika ada yang baca Al-Quran, di sampingnya ada siapa? Ya, sari tilawah kan? Baik, sari tilawah itu bahasa Indonesia. Ya, sari, sebetulnya tilawah saja. Tapi mungkin saat yang menerjemahkan dulu pertama di Indonesia, namanya Bu Sari. Karena itu disebut sari tilawah. Ya, kalau Adi mungkin ada di tilawah gitu kan? Nah, jadi teman-teman, caranya begini. Anda keluarkan sesuai kebutuhan. Enggak semua ayat Quran mesti kita kaji. Kalau mau dari awal, dari akhir, bagus. Kalau baca silahkan. Hatamkan, Nabi juga hatamkan. Tapi kalau Anda ingin ambil sesuai passion kita. Anda pebisnis, kenapa nggak mengeluarkan ayat bisnis di Quran? Teman-teman yang diperminyakan, keluarkan ayat-ayatnya ada. Quran surah At-Tur, surah 52 itu, keluarkan. Ya, wal bahrul masjur. Dan jika Anda akan melakukan eksplorasi di laut, carilah laut yang punya, nih, kualifikasi begini. Yang di bawahnya ada endapan tanah yang melahirkan api, kata Allah. Itu potensial ada minyaknya. Kalau yang kerja di batu bara, turun Quran surah Fatir, surah 35, ayat 27 sampai 29. Ini jenisnya. Ada yang kelihatan dari jauh, ada yang harus digali, ada yang kelihatan dari jauhnya kelihatan hijau, ada kelihatan menghitam. Disebutkan langsung. Ada. Jadi kenapa nggak Anda turunkan dalam bentuk-bentuk tematik yang itu bagian kita? Ada yang pokok, ada yang spesifik. Yang pokok tentang sholat, karena semua orang sholat. Tentang ayah. Anda jadi ayah berapa tahun? Kenapa nggak dikeluarkan di Quran ayat-ayat tentang ayah? Kenapa nggak dikeluarkan di Quran ayat-ayat tentang ibu?